Perkenalkan, nama saya Aditya Nurido, perwakilan kelompok. Saya akan membahas tentang struktural biaya PT Metro Power Persada. Saya dengan nama Aditya Nurido dengan NIM 64250002 dan teman saya. Saya Damar Huda dengan nomor NIM 64251849. Perkenalkan, saya Dimas Putra Satria dengan NIM 64252192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Sahab dengan NIM 64251919. Irfan Khairuddin dengan NIM 64250974. Saya akan menjelaskan gambaran umum PT Metro Power Persada. Di era bisnis modern, outsourcing tenaga kerja menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Kami di PT Metro Persada berkomitmen untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik bisnis Anda. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan tim ahli yang berdedikasi, kami siap menjadi mitra terpercaya Anda dalam menjalankan operasional bisnis dengan lebih efektif. Outsourcing, pengaruh kualitas pada efisiensi outsourcing tahun 2020 dan 2026. Ini studi kasusnya. Outsourcing SDM atau payroll dan administrasi PT SC Johnson & Son. Latar belakangnya, sebuah perusahaan produksi memiliki 268 karyawan kontrak dengan sistem penggajian yang masih menggunakan tabel Excel manual. Masalahnya, sering terjadi kesalahan input lembur dan pemotongan pajak PPh 21, keterlambatan pembayaran gaji yang memicu protes serikat buruh. Ketiga, tim HR kewalahan mengurus administrasi BPJS dan kontrak kerja. Solusi outsourcing. Setelah banyak masalah di PT Johnson, setelahnya mereka menggunakan jasa kita sebagai outsourcing. Menggunakan jasa perusahaan payroll outsourcing untuk mengelola seluruh siklus penggajian dan administrasi kepatuhan hukum. Hasilnya, akurasi tingkat kesalahan penggajian turun menjadi 0%. Kepatuhan, semua laporan pajak, asuransi tepat waktu untuk sesuai regulasi pemerintah. Privasinya, data gaji menjadi lebih rahasia karena dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Ringkasan manfaat utama dari kasus di atas, kita bisa lihat pola manfaat utama outsourcing. Kategori manfaat yang dirasakan biaya mengubah biaya tetap atau gaji tetap menjadi biaya variabel, bayar sesuai layanan. Keahlian akses langsung ke tenaga kerja tanpa harus melihat dari nol. Fokus strategis manajemen bisa fokus pada pengembangan bisnis inti atau core bisnis. Setelah ini dilanjutkan oleh teman saya, Damar. Komponen biaya produksi di PT Metro Power Persada dibagi menjadi 4, yaitu 1. Biaya tenaga kerja. PT Metro memiliki 548 karyawan kontrak dengan gaji yang berbeda-beda. 2. Biaya BPJS, iuran bulanan yang dibayarkan untuk perlindungan kesehatan. 3. Biaya pajak. Biaya pajak adalah pungutan wajib dari pemerintah atas penghasilan barang ataupun jasa. Yang keempat adalah biaya operasional kantor, yaitu termasuk listrik, pembelian keperluan kantor, dan pemeliharaan fasilitas. Struktural biaya operasional dan keuntungan PT Metro Power Persada. Biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan di PT HIT adalah Rp899.825.770. Di PT SC Johnson adalah Rp839.838.882. Dan di PT Makindo adalah Rp155.315.674. Di PT Dua Belian adalah Rp186.499.274.
Dan yang terakhir ada di PT Inbisco, yaitu Rp209.751.797. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dimas. Selain gaji, perusahaan juga menanggung biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi karyawan. Walaupun menambah pengeluaran, BPJS memberikan manfaat besar, yaitu menciptakan rasa aman bagi karyawan dan mengurangi risiko konflik ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga memperkuat citra PT Metro Power Persada sebagai perusahaan profesional dan patuh terhadap regulasi pemerintah. Biaya pajak yang ditambahkan merupakan beban perusahaan kepada negara, bukan beban pribadi karyawan. Pajak seperti PPh dan PPN adalah kewajiban badan usaha atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Meskipun mengurangi laba, pajak menunjukkan bahwa PT Metro Power Persada adalah perusahaan yang taat hukum dan transparan secara finansial. Kepatuhan pajak juga meningkatkan kepercayaan klien dan investor karena perusahaan dinilai memiliki tata kelola yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Haidir. Biaya operasional sebesar Rp35 juta dan keuntungan bersih sebesar Rp25 juta. Pendapat kelompok tentang PT Metro Power Persada. Yang pertama ada membangun loyalitas dan produktivitas. Saat karyawan merasa dihargai secara finansial melalui gaji yang kompetitif, fokus mereka bukan lagi bagaimana cara bertahan hidup, melainkan bagaimana cara memberikan kontribusi terbaik. Rasa aman ini adalah bahan bakar utama produktivitas. Terus yang kedua, jaringan pengaman sosial BPJS. Dengan mendaftarkan karyawan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perusahaan menunjukkan tanggung jawab moral yang memberikan ketenangan pikiran bagi karyawan dan keluarganya, terutama pada saat menghadapi risiko kecelakaan atau kesehatan kerja. Terus yang ketiga ada integritas dan kepatuhan pajak. Ketaatan perusahaan dalam membayar pajak menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara yang baik. Bagi karyawan, hal ini memberikan rasa bangga karena bekerja di perusahaan yang bersih, transparan, dan tidak memiliki risiko hukum yang bisa mengancam stabilitas operasional di masa depan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Irfan. Terima kasih. Pada bagian kita membahas pentingnya investasi pada sumber daya manusia atau human capital. Kebijakan investasi SDM menunjukkan bahwa manajemen memandang karyawan sebagai aset berharga, bukan sekedar beban biaya bagi perusahaan. Dengan perspektif ini, perusahaan tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan kemampuan kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Dampaknya, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, inovatif, dan berkomitmen. Selain itu, investasi pada SDM secara otomatis meningkatkan employer branding perusahaan, sehingga perusahaan lebih menarik di mata talenta-talenta berbakat di luar sana. Kesimpulan, pada PT atau perusahaan dengan kebijakan seperti ini layak dijadikan standar industri di tengah kondisi persaingan bisnis yang ketat. Banyak perusahaan mencoba menekan biaya operasional dengan cara mengorbankan hak dan kesejahteraan pekerja. Namun perusahaan yang memiliki untuk tetap patuh terhadap regulasi dan berfokus pada kesejahteraan tim justru mengambil langkah strategis yang lebih berkelanjutan. Langkah ini akan menghasilkan keberlanjutan bisnis jangka panjang, meningkatkan kinerja perusahaan, serta membangun kepercayaan publik yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Kami menyadari bahwa presentasi ini memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.